Hello, oke, udah agak sore nih, tapi ini ya, kita mulai kuliah recordingnya ya. Oke, nah hari ini kan sebenarnya slide-nya udah habis ya. Tapi banyak hal yang pengen saya sampaikan ke kalian. Cuman kan kalian juga lagi ngerjain project. Nah, project hari ini tuh belum saya periksa. Nanti saya cek. Kalian kalau mau konsul juga boleh WhatsApp atau gimana, nanti saya bantu sebisanya gitu ya, sesempatnya. Nah, hmm, ini tuh sudah slide terakhir, tapi banyak yang pengen saya sampaikan karena eh secara teknikal tuh banyak banget ya yang harus dipelajari, tapi secara umum kalian udah belajar mm, banyak hal lah tentang security walaupun belum belum cukup lah untuk dipraktekin di luar sana gitu ya. Tapi kan udah punya dasar-dasarnya. Nah, sebenarnya yang pengen saya sampaikan tuh gini, bekal-bekal dari kuliah itu agak sedikit lagi gitu, ketinggalan gitu. Jadi kalau kalian kuliahnya teknik komputer, teknik elektro, lah ya pokoknya teknologi. Itu kalian keluar dari kuliah tuh sebenarnya semua udah berubah. Jangankan kayak gitu. Misalnya kalian bikin stack apa gitu ya buat web atau misalnya buat machine learning atau misalnya editing aja. Versioning itu kan cepet banget ya berubahnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai satu framework belajar pas keluar kuliah tuh mostly udah nggak dipakai gitu. Jadi memang sambil kuliah tuh kalian harus cari pengalaman, harus mulai interaksi sama dunia luar gitu. Jadi jangan kuliah aja. Misalnya kalian coba cari kerja online, cari klien, ikut course atau itu ya, itu yang saya ingetin. Soalnya ini kuliah ini udah mau tamat kan sebenarnya. Tapi saya ngerasa saya belum, kalau secara kurikulum udah lah ya. Tapi di luar sana tuh topik tentang security itu amat banyak gitu. Dan ini saya hari ini akan cerita tentang topik-topik yang ada hubungannya sama masa depan dan gimana kalian harus adaptasi sama itu gitu. Nah, sebenarnya gini, ini contoh ya. Ini tuh udah lama banget sih topik ini. Apa namanya e-voting ini ya. E-voting ini sejak saya S3 itu tahun 2007 ya. 2007. 2007 loh. Sekarang 2017 tuh. 10-15 tahun yang lalu udah jadi topik gitu. Teman saya udah ada yang S3 ngerjain e-voting. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya e-voting ini saya ngajak mikir ya maksudnya hmm, lebih ke karena udah ngomongin emerging topics tuh kalian udah mulai mikir gue mau ngapain nih di masa depan gitu. Teknologinya ada apa terus arahnya kemana gitu ya. Ya kalau kalau dulu kan e-voting tuh memang problem gara-gara apa? Kan kalau kalian tahu voting itu harus harus luber kan kalau di Indonesia langsung umum bebas dan rahasia gitu ya. Bener gak? Nah, ini tuh aspek yang susah gitu. Langsung tuh orangnya harus langsung, umum harus dilihat orang banyak, saksi, bebas orang boleh milih tanpa ketahuan dia milih siapa, ya bebas gitu boleh milih siapa aja. R-nya tuh rahasia gitu. Kalau dia udah direkam belum? Ntar kayak waktu itu lagi, oke udah, aku pidato tapi kagak direkam, gitu ya. Nah, berarti kan, tapi kan sekarang kalau kita misalnya pakai pemilu yang sekarang, kalian tahu kan kendalanya tuh bisa dicurangin formnya lah, pas ngitungnya, belum ngirim logistiknya kan belum capeknya luar biasa gitu ya. Kita buat pemilu tuh habis uang banyak gitu. Nah, sejak itu kan dipilih, oke kita melakukan electronically aja gitu. Cuman ini tuh masalahnya tuh sama seperti kayak kuliah online lah, mungkin sekolah online atau kerja online itu ya, ada hal yang jadi sulit untuk di authenticate atau untuk diukur gitu ya kalau secara online. Kebayang ya kayak gitu ya. Nah, sekarang tuh sebenarnya implementasinya tuh kita bisa pakai blockchain. Nah, makanya saya sekarang mulai pengen ngomong ke kalian bahwa kita tuh nantinya tuh akan pakai teknologi blockchain tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya ini ada hubungannya sama machine learning juga gitu. Ada hubungannya sama monetary juga sama ekonomi juga gitu. Jadi saya ngajak ini nggak cuman ngomongin security tapi ngomongin teknologi gitu ya. Nah, eh orang kan berpikir ya udahlah bikin aja kayak
pencet-pencetan gini gitu ya. Kayak kalian bikin form gitu pakai JavaScript, pakai PHP gitu, atau pakai Python lah gitu. Oke, gue vote siapa gitu. Tapi ini aspek luber nih nggak pernah mudah gitu, susah gitu. Nah itu tuh sebenarnya bisa dilakukan dengan blockchain ya nanti ya. Tapi intinya kalau kalian lihat kita tuh mau menggantikan booth itu dengan komputer. Sebenarnya bukan masalah jadi votingnya pakai pencet-pencet komputer loh. Coba deh kalian pikirin. Untuk aspek luber ini, itu tuh nggak cuman ya udah dikasih terminal komputer terus lu ngisi form enggak gitu. Keseluruhan sistemnya itu memang harus kayak eh terintegrasi ya, di mana nggak boleh loh misalnya nih ya. Kan kalau misalnya kalian masuk form, adminnya bisa lihat dong lu milih siapa gitu. Terus gimana caranya si orang itu, misalnya saya voting. Terus saya tahu bahwa ini nomor gue gitu. Nah, saya milih misalnya nomor satu, saya milih nomor satu. Oh itu gue milih nomor satu, gimana caranya? Tapi orang lain nggak boleh tahu gitu. Tapi nanti votingnya, si sistem votingnya tuh tahu bahwa kayak di blockchain deh, misalnya kayak kalian kan punya nomor wallet nih. Itu kan bisa KYC bisa enggak kan? Maksudnya bisa si nomor wallet itu kalau kalian pakai Binance atau pakai Reku atau bisa pakai Indodax gitu kan KYC ya gitu ya. Dimana ketahuan nih orang walletnya nomor sekian gitu. Tapi kan kita juga bisa pakai nomor wallet yang tahu kita doang gitu. Orang lain nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya kita voting, pemerintah nggak tahu, siapapun nggak tahu, lu ini siapa pilih siapa gitu ya. Itu juga nggak boleh kan, harus ketahuan. Misalnya, oh Marisa udah pesan, udah pilih nih, dan dia milih ini. Tapi ada titik di mana yang nggak boleh tahu gitu. Oh, orang nggak boleh tahu saya milih siapa. eh Sebenarnya panitia juga nggak boleh ada yang tahu, sistem tahu gitu. Terus saya harus bisa verify. Jadi kayak gimana caranya? Ada protokol, nggak tahu kayak sebangsa public private gitu. Dimana saya akan kasih misalnya private saya, dia terus pakai public saya, dia kasih tahu gitu. Oke nih nomor gue kasih private gue pengen tahu suara gue udah masuk atau belum. Nah, sistemnya harus bisa verify bahwa oke nomor lu Marisa ya, udah nomor lu udah masuk, lu ngevote si ini kan misalnya gitu. Kebayang nggak? Jadi bukan cuman kayak ATM doang gitu. Bukan cuman ya udah lu pencet kayak milih ketua kelas gitu. Nah, kalau orang mencetnya banyak gimana gitu. Dan itu nggak boleh lagi loh. Jadi harus dicek satu voter milih sekali gitu kan. Oke ya, gitu ya. Itu problem ya. Misalnya kalian coba bayangin, bikin sistem pemilu deh. Gampang bu, pakai app juga bisa. Iya, bisa. Satu, kalian tahu web app itu nggak secure. Dua, aspek-aspek votingnya itu sangat rumit. Saya udah lihat soalnya presentasi teman saya S3 itu banyak banget yang mesti dipikirin dan protokolnya tuh nggak gampang gitu. Walaupun kalau sekarang mau diimplementasi pakai blockchain bisa, tapi itu juga butuh biaya besar. Orang kita kemarin aja pemilu pakai apa yang kalian ingat nggak yang app-nya yang aduh lupa, app-nya pemilu tuh apa? eh yang tuh saya malah dia lebih lama ya, dia nggak bisa ngebaca mesinnya, terus malah dibilang licik lah, malah pada orang berantem segala macam gitu ya. Nah ini salah satu problem yang mau di solve, apa namanya, di masa depan gitu. Nah di masa depan tuh nanti akan cepat sekali loh. Jadi kalian tuh sekarang kedip ya, nggak lama tuh nanti semuanya berubah cepat gitu. Disruptif banget, itu kayak zaman kita tiba-tiba punya pabrik gitu ya dulu. Terus jadi ada industri, revolusi industri. Terus tiba-tiba ada komputer gitu. Tiba-tiba jadi ada web gitu. Oh tiba-tiba jadi ada eh sosial media. Itu kan disruptif, kalian ngerasa nggak? Kayak sekarang misalnya aduh toko-toko online offline offline tutup gara-gara semua ke misalnya ke apa namanya ke toko online misalnya gitu ya. Terus nanti tiba-tiba semua blockchain gitu. Nanti saya tunjukin ya, saya juga dari riset sih beberapa karena ada hal yang saya mikir galau juga nih gue, kita kemana gitu. Kalian jadi kita tuh sekarang di transisi ya, di mana kalian harus decide mau kemana, ngerti gak? Mau kemana tuh gini. Kalau kalian mau melanjutkan hidup ya, itu kan kalian harus bisa survive. Artinya apa? Kalian harus punya kalau di game mah harus punya skill yang membuat kalian bisa maju ke level selanjutnya. Itu apa?
kerja kan. Nah, untuk kerja kalian mesti punya skill set yang lengkap. Nah, sebenarnya bukan masalah kerjanya, tapi survival. Nah, untuk survival tuh sebenarnya kerja tuh supaya apa? Supaya kita dapat aset untuk ditukar gitu ya. Saya buat beli makan, untuk beli rumah, dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Nah, nanti tuh di depan itu persaingannya akan sangat berat. Kalian kan nanti kan sekarang Kak tugas kerja praktek misalnya, terus tugas akhir, terus dapat kerja nggak? Belum tentu gitu. Jadi di zaman sekarang tuh kalian tuh sangat berat persaingannya. Nah, itu tuh harus dipikirin dari sekarang. Karena ini tuh akan shifting ke sesuatu yang lebih lebih besar, dan ya selalu gitu ya, kayak waktu industri gitu juga, waktu ada komputer gitu juga. Tapi yang orang-orang yang siap kan yang akan terus bisa, kayak dulu zaman saya baru ada komputer tuh, itu yang nggak bisa komputer tuh pegawai-pegawai administrasi itu yang manual gitu tuh udah dihapus tuh, mulailah nggak hire orang yang udah bisa komputer. Nanti bisa apa misalnya, dulu zaman dulu ya misalnya bisa eh apa belum ada Microsoft Word malah dulu, pokoknya gitu deh. Apa ya misalnya word processor, bisa spreadsheet gitu-gitu. Nah, ini juga gitu, kalian siap-siap. Oke ya, sekarang ngomongin di voting. Sekarang kalian lihat, kemarin aja website dihack. Sekarang voting itu bakal banyak yang ngehack. Saya pernah dapet dikasih project, lu bisa nggak tolong ngehack website votingnya bupati gitu. Tolong misalnya bisa nggak double voting gitu. Bukan buat menang gitu. Jadi cuman tolong untuk kandidat yang ini tuh ditambahin votingnya, entah di nggak tahu di cross site scripting attack or apa gitu, supaya dia nggak kalah terlalu jauh gitu, biar nggak malu aja. Jadi kalian bayangin nggak kalau voting itu kan sangat penting ya, karena itu banyak kepentingan orang. Kalau nggak fair itu bisa perang gitu, bahaya. Nah, bayangin ya, authentication servernya gimana, encryptionnya gimana, attack DOS-nya gimana, orang kita aja tell you ada yang attack gitu, pusing kan? Terus gimana verificationnya, kayak nih si anjing mau voting gitu, ntar kucing kalian mau voting gitu, gimana caranya kita verify bahwa dia beneran orang, beneran dia. Saya aja kalau misalnya kalian kuliah misalnya ya, gimana saya tahu misalnya ini tuh kalian yang masuk kelas gitu, bukan pakai laptop kalian terus siapa yang masuk atau gimana lah. Itu kan susah ya, kalau online tuh lebih susah gitu. Terus jadi gimana caranya lihat voter yang boleh dan hanya boleh sekali, integritinya gimana, misalnya kayak dia oke gue milih 2 kandidat nggak boleh misalnya gitu. Terus misalnya apa partai itu nggak boleh nambahin ekstra suara. Terus perhitungan verify-nya gimana? Sebenarnya kalau pakai blockchain itu lebih bagus ya, karena dia masuknya kan di smart contract ya. Jadi pada saat dia tahu, oh lu misalnya nomor sekian dan transaksinya ini udah oke, ya udah si counternya tuh ya udah nggak bisa ditak-atik lagi gitu. Oke. Nah, terus harus ada receptiveness. Voter cannot prove how he voted gitu. Jadi biar apa ya? Jadi misalnya gini, eh kalian kebayang nggak sih kalau misalnya pemilu itu tuh kita nggak boleh ambil gambar kan? Kita nggak boleh saya membuktikan bahwa gue milih misalnya kandidat nomor 1 gitu. Kenapa? Karena takutnya itu tuh dimanfaatin gitu. Jadi saya saya bilang ke anak saya, bilang, kata dia, Bu, kalau kita dibayar buat voting, terus kita milihnya orang lain kan biarin aja, kita dapat duitnya, kita voting juga iya. Saya pikir benar juga gitu. Kalau misalnya ada, ya kan kalian misalnya ada serangan fajar nih, pagi-pagi nih, terus ada partai, dia bagi-bagi duit, nanti pilih PDI ya misalnya gitu, atau pilih apalah gitu ya. Terus kita, iya, 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 minta kaosnya, dikasih duit. Tapi pas voting kan nggak itu kan. Dia nggak tahu kan kita milih siapa, so, emang gimana gitu. Kan rahasia, rahasia gitu kan ya. Nah, makanya makanya receipt freeness ini perlu ya, karena rahasianya itu gitu. Tapi kan nggak kalau kalau di blockchain implementasinya masih dipikirin kan. Kenapa ya harus rahasia? Karena biar nggak dibeli gitu. Kayak misalnya, yaudah nanti saya bayar kamu 500 juta, tapi kamu foto ya pas lagi milihnya gitu. Gimana gitu. Ya, pokoknya gitulah kira-kira. Nah, jadi mulailah ada ini ya, mulai apa namanya, dibuatlah banyak
usaha untuk melakukan voting gitu. Jadi kayak electronic recording aja gitu. Nggak ada computerization di voter side, tapi udah ada sistem yang merekam secara elektronik gitu. Oke. Nah, tapi kan yang susah tuh misalnya kita beli vote gitu ya, terus pura-pura jadi orang lain atau ngevote beberapa kali, ya jadi orang lain supaya bisa ngevote beberapa kali kan. Nah, itu kan juga susah. Belum misalnya skalanya besar nih senegara gitu. Terus kalau misalnya janjian gitu ya nih. Kalau ini yang saya tadi mau bilang. Kan tadi kan kalian bilang pasti kalian ada yang kepikir nggak? Kayak tadi misalnya udah kalau kita disogok sama partai, ya udah kita disuruh milih A, kita milih C, dia kan nggak akan tahu kecuali terjadi korupsi yang melibatkan KPU, yang bikin softwarenya, petugas KPU, bla bla gitu kan. Ya udah gitu. Itu completely undetectable. Makanya sekarang saya mau ngajakin kalian mikir tuh sekarang formatnya blockchain itu sebenarnya fair gitu. Nah, kenapa Bitcoin itu sekarang jadi pembayaran yang kalian suka ngikutin nggak sih? Nggak ngerti ya, kalian setuju nggak sih, percaya nggak sih sama sistem Bitcoin ini? Saya juga masih apa namanya mempelajari ya tentang keuangan. Kalian sekarang tuh gini, saran saya, kalian tuh upgrade skill kalian di bidang apapun, karena kalian nggak tahu. Jadi kayak gini deh, kalau zaman dulu gitu ya, kalian belajar nih misalnya, lu belajar masak, lu belajar pramuka, belajar berkemah, belajar morse, belajar bercocok tanam, semua pokoknya. Karena harus survival, kita nggak tahu gitu di depan mau gimana, skill mana yang, walaupun kalian juga baca ya, misalnya oke, skill ini bakalan hilang, gue berarti ke arah sini, skill ini gitu. Tapi sekarang pelajari deh ekonomi, politik, sosial, itu bagus soalnya kalau kalian skill setnya bagus, terus kalian lebih bagus dari orang lain, possibility untuk survivalnya gede gitu. Maksudnya survive gimana sih Bu? Emang mau mati? Iya, mau mati sih sebenarnya. Maksudnya gini, sekarang tuh sebenarnya kita kan selalu berkompetisi ya. Maksudnya dalam hidup itu memang memang orang rebutan kerjaan, rebutan makan gitu. Itu benar gitu. Nah, kalau kalian nanti lulus tuh kalian harus fight untuk itu. Mungkin di awal ya untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, lama-lama mungkin bisa buat bantu orang ya. Tapi you have to learn and upgrade learn about everything gitu ya. Mau apapun deh yang kalian bisa pelajari sama upgrade skill gitu. Nah, si BTC ini saya juga lagi pelajari ya tentang keuangan gitu karena sebenarnya yang membuat dari sejak ada Bitcoin gitu ya, sejak ada blockchain tuh yang saya amati tuh dan baca juga gitu ya, paper, terus buku dan lain sebagainya. Jadi blockchain itu suatu sistem yang memang fair gitu. Kenapa fair? Karena dia itu nggak ada middle layernya, maksudnya nggak centralization gitu, bahkan nggak ada government di sana gitu, walaupun itu jadi konflik sama government kan. Jadi blockchain itu hubungannya adalah antar node kan, di mana setiap node ini itu mereka punya apa yang namanya smart contract gitu ya. Mereka tuh punya ya misalnya mereka saling berhubungan lah gitu satu sama lain gitu ya misalnya gitu ya. Nah tapi mereka punya smart contract yang berlaku di dan itu otomatis gitu, nggak lewat birokrasi, nggak lewat orang, nggak lewat pemerintah, nggak lewat bank, nggak lewat pihak ketiga, langsung node to node yang ngatur tuh adalah smart kontraknya gitu. Jadi ini tuh sangat fair. Nah sistem ini itu akan arahnya tuh akan banyak banyak apa ya dipakai kan untuk implementasi. Saya tunjukin ya implementasi kita. Nah mata uang yang jalan di sistem blockchain ini kan Bitcoin. Bitcoin juga cara kerjanya sama gitu. Dia nggak dicetak, ya memang memang di mine ya, tapi kan dia jumlahnya terbatas, nggak ada campur tangan pemerintah, jadi misalnya nggak ada yang bisa nyuruh nyetak lebih banyak atau gimana lah gitu, karena itu kesepakatan dari networknya dia kan. Jadi arahnya tuh sebenarnya kayak memang arahnya nanti tuh ke AI sama Bitcoin sama blockchain gitu di masa depan. Jadi security-nya juga nanti arahnya ke sana gitu. Jadi kalian bayangin deh.
Jadi kalau nanti kalian mau jadi jago, jadi engineer, security, kalian mesti paham teknologi itu, AI, blockchain. Ya AI sama blockchain, IoT oke lah, IoT juga boleh. Tapi itu kalau enggak, udahlah, enggak deh, ampun lah gitu ya. Nah sekarang kalian lihat deh, kayak misalnya nih ya, kayak ini ya, ini kan DRF voting ya. Kita punya mesin, dia maksudnya DRE apa sih? Hold on ya, saya cek dulu. Tunggu ya, kita nggak boleh asal ya. DRE voting machine. Cek dulu. Direct recording electronic voting machine. Direct recording. Nah, ini dia kan masih ada kekurangan kata dia gitu ya. Gitu. Dia pakai paralel, dia sebenarnya direct recording elektronik itu juga masih ada backupnya secara paper gitu. Jadi nanti di verify. Terus ada receipt-nya tapi nggak boleh disimpan. Tapi itu masih ada kekurangannya juga. Jadi banyak gitu ya. Masih banyak kekurangan dari sistem ini. Makanya itu ada kripto gitu. Buat apa? Untuk verify. Ingat nggak yang saya bilang public private itu? Nah itu tuh dipakai gitu. Nah si voter itu akan dapat kertas untuk dibawa pulang kan. Nah kripto memastikan bahwa resip ini tidak bisa membuktikan si voter ini ngevote siapa. Jadi gimana caranya si protokolnya tuh hanya sistem Tuhan dan si yang ngevote yang tahu siapa yang ngevote gitu. Terus si voter harus bisa verify di internet kayak misalnya, gue mau masuk ke website KPU, kode gue segini. Terus nanti mungkin si sistemnya nanya, oke, private key lo apa gitu. Ini segini. Oke, count kamu sudah terhitung. Nah, itu nggak ngerti tuh gimana caranya supaya si orang tahu bahwa oh iya benar pilihan gue nomor sekian gitu ya. Tanpa si sistemnya atau si websitenya nyatet jawaban itu kan bisa juga jadi kayak misalnya nih orang nanya-nanya ketahuan juga nih harus bisa dikorelatkan. Oh si orang ini mesen ini pesen pilih ini si orang ini, nah itu gak boleh tuh gitu. Ya itu kompleks tuh. Nah mulailah sekarang ada yang namanya iVoting. iVoting itu dia akan menggunakan teknologi to address all security requirements gitu ya. Kayak ada IT security consideration, voting specific consideration, whatever that means gitu ya. Jadi ada server trusted, nggak ada server ini emang untuk apa ya istilahnya, di mana semuanya ada di situ gitu ya. Cuman akan ada verifikasi untuk siapa yang boleh akses ke situ. Terus secure multi-party computation. Nah, jadi ada si trusted server ini, tapi juga ada proses di mana ada komputasi yang memenuhi protokol di mana ya kerahasiaan tetap terjaga gitu ya. Terus orang kayak kita aja deh sekarang manual kan sebenarnya kalau udah pakai kertas gitu kan nggak bisa di track back kan. Maksudnya tadi si ibu itu pilih siapa ya? Kan nggak tahu gitu. Si panitianya juga udah nggak tahu nih kertas tadi dibolongin siapa. Cuman yang gue tahu kertas ini memilih si itu gitu. Tapi ya nggak bisa di-proof lagi kan misalnya suara gue masuk nggak ya gitu ya. Kalau ya kita cuma percaya aja bahwa gue tadi nyoblos yang ini mudah-mudahan nggak salah hitung gitu atau nggak dibohongin gitu ya. Pokoknya problem lah ini ya. Nah, mulailah gitu. Ada masalah-masalah yang terkait kriptografi protokol. Ini yang saya bilang. Apakah kripto bisa memastikan bahwa pilihannya rahasia? Artinya, pemilih, karena kan mesti diidentifikasikan pada saat voting kan. Mana bu KTP-nya cocoknya nama muka gitu kan. Ya nggak? Bisa aja kan misalnya pakai masker gitu, saya bawa KTP orang. Nanti pakai masker lagi ke ngambil misalnya ada orang misalnya gue ambillah suaranya gitu. Di TPS beda gitu, saya pakai masker lagi, saya pakai KTP-nya dia. Itu kan juga sebenarnya nggak boleh sampai ketahuan gitu. Nah,
voter akan mengencrypt vote dan kirim ke bulletin board untuk mengecek bahwa nih suaranya udah masuk gitu ya. Oke. Nah, itu satu ya. Jadi topik satu adalah memastikan bahwa itu rahasia. Tapi rahasia dan harus terverifikasi si voternya dulu. Nah, ada juga ini. Jadi kalau tadi tuh ini rahasia ya. Langsung. Nah, ini umum gitu. Gitu ya. Oke, jadi ini rahasianya, ini langsungnya, ini umumnya. Langsung umum bebas dah. Bebas ya udah bebas dia boleh milih apa aja gitu ya. Nah, ini bebasnya nih sebenarnya. Jadi si voter itu gak boleh ketahuan gitu. Kayak misalnya, si ibu tadi tadi yang pilih kandidat nomor satu siapa aja tuh si bapak itu mas ibu itu nggak boleh gitu. Nah itu kan berarti pasti dipikirin ya pada saat dia nyoblos gitu dan pada saat dia si data coblosan itu disampaikan gitu kan. Jadi pada saat dia nyoblos jangan sampai ada yang lihat nih ini pakai 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 analogi beneran fisik ya kayak misalnya makanya dikasih sekat kan sekarang nggak ada yang bisa lihat lu milih siapa. Yang kedua adalah pada saat itu pilihan ditransport ke misalnya ke kotak-kotaknya gitu nggak ada yang tahu juga bahwa nih orang milihnya apa gitu nggak ada yang bisa mengkorelasikan itu tapi si sistem harus tahu bahwa nih orang yang telah terverifikasi milih nih orang gitu tapi di tengah-tengah tuh nggak boleh gimana sih gitu loh pemilu tuh segitu ribetnya ya makanya waktu itu teman saya juga disertasi kagak beres-beres tuh dia pusing gitu nah pendekatan dua gitu ya itu lebih anonim dan lebih rahasia gitu ya karena ada implementasi yang berbeda gitu. Ntar lo saya pindah dulu ini ya. Nah nih ya sekarang kita lihat apakah kriptografi bisa memastikan kerahasiaan dari voting. Berarti kalau registrasi pakai authentication biasa lah ya mungkin pakai private public crypto gitu ya. Terus kita pilih misalnya oke pakai protokol ini di mana one share per subtelier gitu encrypted pakai public key-nya. Nah, jadi ada tandangan proof gitu yang memastikan bahwa orang ini tuh udah terverify dan dia itu menggunakan apa ya private key-nya dia lah atau gimana untuk melakukan pemilihan sehingga itu kayak gini loh kayak misalnya oh ini Bu Marisa gitu. Mana tuh kan dikasih kan uh, private key dari KPU. Nah, kalau dia menggunakan private key yang benar sebagai sign proof berarti nih orang emang benar gitu. Maksudnya secara sistem dia menggunakan private key yang benar dan dia adalah orang yang memang boleh melakukan voting gitu. Nah, nanti pada saat penghitungan eh, semua hasil perhitungannya tuh di-encrypt gitu ya. Nanti setelah semua dihitung gitu ya, tadi ya terencrypt pokoknya siapa semuanya itu dihitung di-encrypt, nanti baru di-decrypt gitu. Jadi nanti ada hasil oh total tuh yang milih ada berapa dan itu ada proofnya kayak misalnya oke tadi ada si ibu itu private key-nya udah benar dia milih satu ceteng itu langsung di counting ada bapak-bapak oke udah benar private key-nya dia milih apa ceteng itu sampai tapi itu dalam bentuk decrypt encrypt terus baru di decrypt pas udah selesai semua baru di decrypt itu semuanya gitu dan itu sudah di eh, proof of correctness gitu itu approach pertama tapi ini kita belum lihat kekurangannya nah tapi kekurangannya di sini ada yang namanya smoke and mirrors vote anonymity secrecy itu. Jadi lihat ya, ini masalah technical sih kayak misalnya gitu. Kalau misalnya kita pakai server, gimana kita tahu bahwa server itu tidak korup? Kan kita kan pakai trust party solution kan, di mana ada server yang kita trust untuk mendistribusikan voting kan. Dia punya power untuk mendistribusikan hasil voting. Kalau dia di apa namanya ya, misalnya istilahnya disusupi gitu atau dikompromis gimana?
gitu ya. Terus vote itu hidden kan, jadi nggak umum juga gitu. Backdoors almost impossible to detect gitu ya. Tapi agak susah juga nih. Gimana kita memastikan itu benar gitu ngitungnya? Karena kan di encrypt. Gitu, ada masalah kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya multi choice voting, high workload-nya udah pasti gede gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. eh dan channel itu supaya apa ya? Misalnya gini, gimana caranya kita tahu kayak misalnya gini, kita kalau misalnya eh voting itu kan di dalam bilik nggak ada yang lihat kan. Nah, kalau kita votingnya online, kita nggak klik sesuatu kan. Terus misalnya di post atau di get pakai PHP gitu. Atau dimasukin ke database. Ya kalau channelnya bisa kebaca, orangnya ketahuan gitu. Nah, itu susah juga tuh. Tapi kalau di encrypt nggak tahu juga gitu ya. Nah, itu banyak hal yang verifying-nya tuh in lots of levels gitu. Makanya kemudian ya udah approach satu ada variasi gitu. Berarti decrypt-nya itu decrypt-nya per individual terus langsung dihitung. Lalu encrypted-nya itu hasilnya dikirimnya secara acak. Kita nggak tahu ke server yang mana gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya server ini compromise gitu, setidaknya eh nggak semua gitu ya. Nggak bisa ditebak bahwa, gue nggak tahu deh ini orang gitu. Gue mau ngelicikin dia, tapi gue nggak tahu dia pulang lewat mana misalnya gitu. Atau masukin ke kotak yang mana, jadi nggak bisa dimodify gitu, gitu ya. Nah, tapi ya masalahnya masih ada di voting secrecy-nya, udah gitu. Receive freeness-nya juga masih ya kalau kalau si channelnya itu. Ya mau ganti server juga kalau channelnya bocor, sama aja gitu. Sama workload-nya untuk pindah-pindah server itu ribet. Sehingga kalau buat se-Indonesia, ribet gitu ya. Nah, ini belum ngomongin blockchain loh. Nah, approach 2. Kalau yang tadi kan yang pertama apa? Memastikan kerahasiaan voting ya. Kalau ini memastikan kerahasiaan pemilih. Nah, berarti pas registrasi itu blinded gitu ya. Kita kita authentication-nya tuh dari eligibility-nya. Kayak misalnya lu punya KTP nggak, lu tinggal di sini nggak, lu udah umur sekian gitu ya. Dan dapat 1 ballot per voter. Itu memastikan ini voter ya. Nah, pada saat voting dicek authenticate nih orang yang itu bukan. Terus ballotnya ini di encrypt karena dia mau melewati si channel itu kan. Tadi kan kita ribet channel kan. Kalau channelnya disadap gimana? Ya udah di encrypt aja lewat situ gitu. Jadi nanti ada secret key, e-ballot secret key untuk setiap kandidat gitu ya. Dan resipien yang memilihnya gitu. Nah, step 3 itu ada audit gitu. Artinya apakah kita tuh punya terdaftar nggak gitu. Terdaftar nggak sebagai pemilih gitu. Jadi apakah verified gitu? Ya udah, terus nanti jadi digital credential yang tadinya udah ngecek gitu. Ini orang boleh nggak milih gitu. Terus apa namanya di encrypt gitu ya. Jadi dia memastikan voternya terjaga dari kita kasih ballot gitu ya. Jadi kerahasiaan dari identitasnya. Kemudian pada submitnya juga di kripto gitu. Jadi lebih lebih rahasia lagi gitu. Nah, ini pendekatan kedua. Jadi gitu ya. Nah, sebenarnya tuh approach-nya tuh banyak gitu. Secara kayak saya kalian lihat ini ya. Kalau kita gunakan digital credential sebagai ballots gitu ya. Ballots tuh artinya apa ya? Kartu. Ya kita punya apa ya? Kartu pemilu gitu ya. Kartu suara lah gitu ya. Nah, kalau kita punya digital credential itu sebenarnya bisa kita miripin itu sebagai apa namanya? kartu kartu pemilu kita gitu ya. Kartu suara lah gitu. Jadi dia bisa menirukan traditional paper based voting gitu. Bisa di encode dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini masih masih banyak banget kekurangan juga
Jadi ini kalau kita ngomongin ya, ini terlalu banyak aspek gitu. Ada dan banyak layer gitu di implementasinya. Iya, di algoritmanya juga gitu ya. Ini nggak akan saya detailin dulu, tapi intinya ini tuh masih jadi topik gitu ya. Ini ngomongin, taruh ya, taruh. Saya tanya ChatGPT dulu sebentar ya. Ntar, ada yang saya tanya dulu. Tapi ini ntar lagi masang ini susah banget sih. Bu. Oke, saya mau nanya dulu. Oke. If voting is not yet being implemented in every country using blockchain. Is it about the regulation or the tech itself? Saya nanya dulu ya, biar saya bisa lanjut cerita ke kalian. Oke. Nah, ini ya, nanti kan kita habis ini ngomongin attack dan lain sebagainya yang kalian bisa baca. Nah, sekarang gini, kenapa sih dari tahun 2007 deh ya, 2010 deh, udah 15 tahun nih, 2010, 2020, 2025 nih. Kenapa masih belum diimplementasi juga? Itu sama halnya sama Bitcoin. Kenapa pemerintah masih resilient gitu ya, nggak mau orang-orang pakai? Karena pemerintah tuh pada dasarnya nggak suka kalau dia nggak bisa monitor citizennya gitu. Walaupun citizen punya privacy, tapi kan sebenarnya government tuh punya kepentingan untuk mengawasi kan. Kayak misalnya jadi guru gitu, saya jadi dosen misalnya. Saya kan ada kewajiban mengawasi kalian kan. Misalnya, oh tiba-tiba kalian jualan obat bius gitu, atau misalnya ngehack ngehack server kampus gitu kan, itu kan gimana gitu ya. Itu ini kepentingan kita bersama nih, kalau negara kita hancur, lu mau gitu kan. Nggak benar kan gitu, dan dia harus punya kontrol kan berarti. Nah, Bitcoin atau blockchain gitu ya. Itu kan bisa dibuat, kalian paham nggak? Secara prinsip itu mereka Bitcoin, blockchain itu, jadi Bitcoin itu adalah implementasi dari blockchain. Blockchain itu teknologinya. Teknologi apa? Teknologi di mana kita bisa punya eh, aturan yang disimpan di dalam smart contract, dan itu tuh diimplement langsung aja kayak ngompal gitu. Jadi nggak ada yang bisa protes. Nah itu tuh, tapi kan di situ tidak ada bank, nggak ada pemerintah. Nah pemerintah tuh takut gitu kalau kayak gitu, karena dia nggak punya kontrol. Lah kalau misalnya tiba-tiba ada kekacauan gimana gitu, bubar dong negara ini. Nah kalau Bitcoin itu pemerintah khawatir karena dan duitnya gimana nih? Gue nggak bisa majak, satu. Dua, pada ngapain nih orang duit money laundry, korupsi, beli senjata, beli narkoba, apa ya gitu kan? Ngerti pemerintah apa lu beli senjata? Wah ngeri lah gitu. Pemerintah tuh takut. Saya juga kebayang kalau dari POV pemerintah panik lah pasti. Jadi kan pasti ada regulasi kan, harus dipikirin bahwa oh ini teknologi bahaya nggak nih buat pemerintahan. Walaupun kalau di mata banyak rakyat tuh pemerintahan tuh anggapannya adalah anjir lu ngatur-ngatur gue gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pemerintahan yang baik itu kan sebenarnya kayak orang tua gitu. Lu mau hidup nggak sih nak? Makan. Ayo dong, mau pinter nggak? Sekolah, ayo gitu loh. Kan harus sustain. Emang mau kita negaranya hancur kayak negara misalnya Afghanistan gitu misalnya, atau negara mana sih yang lagi kolos gara-gara banyak utang gitu? Which countries is in a big crisis because of war or debt and poverty? Tapi pemerintahnya kabur, ada negara apa ya? Ini kita ngobrol ya, karena kan kita udah topiknya udah akhir-akhir ya. Ya, Sudan ini perang saudara gitu ya. eh Jadinya ke ekonomi. Syria nih, yang presidennya kabur mana sih? Syria bukan ya? Tuh detektornya
tuh kan, economy is ruined with a hyperinflation and widespread poverty affecting millions. Kalian kebayang nggak, misalnya negara kalian bangkrut ya, Indonesia misalnya jangan sampai ya, kita bangkrut nih sebagai negara, bayangin. Kalau saya miskin gitu ya adalah, nih kebayang nggak yang miskin negara gitu. Jadi listrik aja nggak ada di negara mana saya, aduh lupa lihat di TikTok tapi belum belum beneran riset gitu ya. Di negara-negara tertentu Asia nih ya, banyak yang mereka tuh listrik aja dinyalain berapa hari sekali ya. Jadi listrik, kebayang gak sih kalian nggak ada listrik, nggak ada internet, so, mau sekolah gimana, mau kerja gimana, air belum tentu ada, terus miskin aja gitu. Makanya ada yang kabur ke negara lain kan, ya mau gimana, mau mau jualan nggak ada duitnya, mau kerja nggak ada infrastrukturnya, pemerintahannya bubar, utang banyak, mau gimana? Mau nggak kalian kayak gitu lagi? Maksudnya kayak zaman dulu kita dijajah gitu ya. Di Kongo juga lagi masalah, Sudan, South Sudan, Somalia, Haiti, Yemen, Argentina, kok nggak ada itu ya? Afghanistan. Nanti saya riset lagi nih, lupa. Tapi ini yang negara tuh bisa gini gitu. Nah makanya pemerintah itu maunya punya kontrol. Nah kenapa? Kayak teknologi blockchain base gitu ya, Bitcoin itu masih berantem sama pemerintah tuh karena pemerintah pingin ada kontrol. Which is, ya iya gimana tuh gitu kalau nggak ada kontrol. Tapi warga negara juga nggak suka kalau terlalu diatur. Nah itu ya susah, di suatu negara kan ada caranya sendiri. Makanya ada ideologinya gitu, yang demokrasi lah, Pancasila lah, yang komunis lah, apa itu kan karena mereka memilih gimana caranya menggovern pemerintahnya dia. Nah, sebenarnya masalahnya si pemilu ini kenapa belum diimplementasi gitu, banyak gitu. Karena kalau menurut saya sih di Indonesia gara-gara emang belum pada pada ngerti, jadi belum pada paham. Terus kalaupun ngerti, implementasinya tuh susah. Terus kalaupun diimplementasi, yang bikin negara kita kacau itu adalah korupsinya sih. Jadi nanti kita bisa bikin project ya buat, orang kemarin aja bikin pemilu sistem yang nggak pakai blockchain aja mahalnya minta ampun, tapi hasilnya jelek. Katanya Cortex juga mahal, tapi buat pajak ini belum jalan bener. Nggak ngerti lah, kebanyakan orang nilep sih. Jadi kita tuh negaranya susah gitu, mau implement sesuatu tuh duitnya keburu ditilep. Jadi enggak, progres enggak, duit hilang gitu. Jadi nggak maju-maju gitu ya. Jadi problemnya banyak gitu ya. Nih, security concern gitu kan. Legal enggaknya gitu. Bener nggak nih votingnya bakalan nggak dicurangin gitu. Power strukturnya ada nggak misalnya, yang misalnya setuju nggak? Misalnya nanti DPR bilang, ah enggak gini-gini gitu-gitu. Partai ini nggak setuju, gue nggak mau, ah nanti nggak fair pemilu ini gitu-gitu. Gara-gara misalnya nggak mau aja gitu. Bahwa apa misalnya jadi lebih fair karena mereka pengennya lebih curang, ngerti gitu ya. Gitu. Nah, jadi standarnya juga belum ada, tapi nanti arahnya tuh bakal ke sini gitu. Nah, yang jadi susah itu technical challenge-nya kalau kita mau voting atau apapun itu adalah skala kan. Sama yang tadi saya bilang, verifikasi device. Terus orang-orang bisa nggak pakai teknologinya gitu. Jadi masih ada trust gap ya, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya udah pakai tuh Estonia udah nih mulai, tapi nggak blockchain. Switzerland katanya udah mulai, Rusia regional, South Korea smaller group, UAE udah nih gitu ya. Nah, jadi ya masih masih belum gitu. Tapi kenapa saya jelasin ini? Karena nanti arahnya bakal ke sana gitu. Jadi semua tuh bakal jadi otomatis. Jadi single, mungkin akan ada satu identitas dimanapun kita bertransaksi di muka bumi ini, itu terkorelasi sama blockchain yang global gitu, dan udah gitu aja beres, udah kedetek gitu. Sini orang apa, berarti di charge berapa, dia ngapain, semua transaksi, berarti ntar antar negara mungkin ada konsensus gitu. Ah lu negara lu tadi kemarin ada warga lu ke negara gua kena pajak sekian, misalnya gitu lah, nggak ngerti lah. Kebayang ya gitu ya. Oke, nanti saya ceritain lagi topik yang lain. Nah, banyak banget sih, tapi yang harus kalian siapin. Nah, attack-attack ini kan macam-macam ya. Kayak nanti tuh security tuh akan lebih berat karena semuanya online gitu. Jadi nanti yang detect tuh blockchain-nya, AI-nya, servernya. Kan sama aja lah kayak zaman dulu misalnya. Tapi sampai sekarang juga masih ada sih bajak laut gitu ya. Kalau orang melaut
ada bajak laut. Orang punya emas dirampok. Orang punya pabrik dibakar gitu ya. Sekarang orang punya Bitcoin dihack. Ya gitulah gitu. Selalu ada dan itu security ya. Jadi ada cyber attack itu udah pasti ada lah. Dan kalian melihat aja ada yang propaganda lah, ada yang ini ya. Dan ini tuh biasa sekarang tuh mulai kan perangnya tuh security tuh dipakai perang antar negara gitu. Jadi kalian sekarang suka mikir nggak sih sebenarnya? Hmm, kalau sekarang tuh ada ya, saya nggak tahu ya kalau salah gini. Hmm, kalau zaman dulu ya misalnya ada mata uang nih, misalnya ada dolar gitu atau apa gitu ya. Itu kan yang nge-backup dia misalnya emas gitu ya. Jadi kayak si negara ini punya emas banyak, berarti dia bisa punya uang yang banyak kan. Bisa nyetak uang karena dia punya apa? Punya aset. Jadi uang itu dicetak sebesar aset yang dia punya which is adalah emas. Kenapa emas? Emas itu nilainya tetap gitu. Emas tuh kan nggak nambah-nambah, maksudnya ya udah segitu gitu. Walaupun kalau di main ada baru, cuman terbatas nggak bisa ditambah kan. Kalau uang kan bisa dicetak, makin banyak dicetak makin nggak ada harganya. Kalau kalau emas ya udah segitu dan dia harganya stabil tuh karena ya gitu. Nah, Bitcoin itu juga stabil karena dia dibatasin kan jumlahnya. Jadi makin lama harganya makin tinggi karena orang makin pengen punya gitu. Nah, dalam kehidupan ini tuh sebenarnya yang berharga itu adalah aset yang jarang gitu. Jarang dan semua orang mau. Ya kalau jarang nggak ada yang mau, saya sendal jepitnya jarang yang cuma sebelah misalnya gitu, tapi udah nggak ada yang mau. Ya apa gitu. Coba misalnya, oh itu sendal jepitnya Firaun atau sendal jepit ini sendal jepitnya Alexander the Great. Ya, ya udah jarang orang banyak yang mau. Itu mahal tuh. Jadi aset itu adalah sesuatu yang jarang dan direbutin gitu. Udah itu aja. Jadi simple demand gitu ya. Jumlah dan demand. Kalau jumlahnya sedikit, demandnya banyak, harganya akan mahal. Ngerti ya? Nah, ini kan kalau kalau dulu katanya eh kalau emas gitu ya, itu kalau dulu US dollar itu di backup sama emas. Kalau sekarang di backup terus mulai kan negara itu nge-backup mata uangnya tuh pakai tentara kan maksudnya ya. Ya udah gelut kita nih gitu. Siapa yang paling banyak tentaranya, siapa yang paling berkuasa ya dia akan kuat gitu. Nilai tukarnya juga kuat gitu. Nah, sebenarnya kan sekarang udah mulai orang nggak mau lagi gini loh. Jadi gini ceritanya. Tapi kalau kurang sempurna nanti kalian baca lagi ya. Saya juga baru masih baca-baca tapi belum 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 banyak banget ini sih kita punya gold ya. Nah, si gold ini itu nggak backup mata uang kan, nih uang kertas nih. Nah, si uang kertas itu misalnya dolar gitu atau negara apapun, kalau bikin mata uang pakai gold itu dia negaranya harus punya se-amount itu sebelum dia nyetak uang, dia harus punya uang emas seharga itu, bayang nggak? Jadi misalnya kalian punya negara ini punya 1 ton emas, harganya berapa nih untuk mata uangnya dia gitu. Nah itu dia baru boleh nyetak sebanyak itu, nggak boleh lebih. Nah sekarang tuh US udah nggak. Nah mata uang lain itu ngintilin US, kebayang nggak sih? Ngerti nggak? Jadi misalnya mata uang kita lah rupiah gitu ya, atau misalnya apalah semua mata uang lain tuh ngikut rupiah. Jadi kalau rupiah naik turun ya ikut dia gitu. Kita tuh nggak pakai emas gitu backnya, beda gitu. Nah, kan jadi makanya semua harus dikonvert ke dolar kan. Makanya sekarang mulai orang nggak mau mata uangnya pakai masing-masing aja nggak usah ngikut ke dolar. Kenapa apa-apa harus dikonvert ke dolar gitu kan ya? Kebayang nggak? Nah terus yang jadi masalah tuh sistem kita keuangan tuh jadi korup ya. Keuangan yang normal tuh namanya fiat ya. Ya uang biasa gitu, uang kertas. Yang jadi problem itu adalah sejak tidak ada ini gitu. Jadi setiap negara tuh boleh nyetak. Kalian bayangin dong kalau kalian bisa ngeprint duit nih. Kayak duit monopoli ada artinya Kak gitu. Beli aja lu di warung juga ada uang monopoli mah gitu. Jadi karena scarcity-nya nggak ada, uang jadi nggak ada harganya. Nah, kalau pemerintahnya terus misalnya, gue nyetak lagi ya, gue nyetak lagi ya, gue nyetak lagi ya gitu. Kan jadi inflasi. Kebayang nggak? Inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah di mana daya beli menurun kan. Gara-gara apa? Terlalu banyak uang yang beredar di pasar gitu. Kalau terlalu banyak uang yang beredar
pasar itu tuh jadinya duitnya ada gitu ya, kayak gaji gue naik tapi harga-harga juga naik gitu. Gimana? Kan bisa bayangin nggak? Misalnya kalian kerja gajinya katakan 5 juta sebulan gitu. Terus asik UMR nih gitu. Terus tahun depannya naik jadi 6 juta. Tapi barang-barang yang kalian beli juga naik, kan gila ya. Maksudnya sistem apa kayak gini gitu. Jadi ya jadi sama aja gitu. Duitnya nambah, tapi yang barang-barang dibeli juga mahal. Jadi tetap aja nggak kebeli rumah, nggak kebeli motor, nggak, utang banyak, pinjol banyak, terus kita konsumtif, nggak tahu lagi tentang keuangan, ya bangkrut semuanya gitu. Ini tuh kita sekarang menuju ke kacauan ini gitu. Nah, dia kan security kan biasanya dipakai ya buat gelut antar negara. Sekarang tuh negara gerutnya tuh ya gini, resource. Dan sebenarnya sekarang udah mulai tuh perangnya bukan security aja tapi AI. Jadi resource yang harus miliki negara itu adalah lu harus, jadi bukan cuma punya militer yang kuat, tapi lu mesti punya udah makan, cyber security yang kuat sama aset yang bagus ya. Asetnya apa? Data, AI, Bitcoin. Gitu, kebayang nggak sih? Jadi negara kita tuh kalau nggak bisa catch up ini, itu digilas. Tapi sebenarnya Indonesia tuh menurut kita tuh sebenarnya bisa bisa mandiri sih, karena sumber daya alamnya banyak, orangnya harusnya banyak. Tapi kalau bodoh semua juga susah. Cuman masalah kita tuh yang terbesar adalah korupsi. Kalau nggak korupsi, sebenarnya negara kita tuh bisa dikdaya banget loh. Bisa swasembada pangan, bisa bisa menguasai perekonomian, bisa kayak Cina gitu, karena kita orangnya banyak. Cuma problemnya tuh kita karena dikorupsi, terus orang-orangnya juga mentalnya korup, terus orang miskin juga ngedumel aja gitu, orang kaya nggak mau ngurusin yang susah, ya jadinya gitu. Negaranya tuh ya gitulah. Oke, nih saya ngomongin itu ya, kebayang ya perduitan itu. Jadi sebenarnya kalau pakai uang kertas itu tuh udah nggak make sense gitu. Sebenarnya triknya tuh ada beberapa, cuman ini saya mau ceritain dulu secara teknologi dan nantinya gimana gitu ya. Oke, sekarang kan ini voting ya, yang tadi saya itu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah gini. Ini teknikal nggak usah dulu ya. Kalau kalian mau linknya boleh. eh Sebenarnya tuh nanti arahnya begini. Sebenarnya ini udah dibahas dari sejak, kalian udah tahu metaverse kan? Nah, itu tuh waktu lagi pandemi tuh dibahas banyak tuh, karena udah ada Apple Vision lah, Pro gitu ya. Terus orang mulai misalnya ke gereja tuh pakai virtual reality gitu, terus main game virtual reality ya kan, bener nggak? Nah itu mulailah terpikir bahwa nanti itu kita akan lebih banyak hidup di virtual reality. Kalian ngebayangin nggak? Kayak misalnya nanti tuh orang tuh bisa punya identitas sama-sama ya, satu identitas sedunia gitu. Terus dia bisa milih blockchain mana gitu, atau negara tanda kutip mana yang sesuai sama ideologinya dia. Kalau saya kebayangnya gitu, ya kayak misalnya em, ada satu ya, misalnya Meta lah, misalnya Facebook, nah atau di mana lah gitu ya. Terus kita bisa beli tempat di sana gitu. Bayang nggak sih kalian beli tanah tapi virtual? Jadi kayak di sana kalian bisa punya hotel, bisa punya rumah, kayak main Sim City gitu. Bisa punya toko, bisa transaksi di situ. Nah, bayangin dulu, bisa nggak ngebayangin kayak gitu? Jadi kalian hidup di suatu virtual reality di mana tuh ada identitas kalian dan kalian tuh punya aset di sana gitu. Entah itu toko, space, dan itu bayar, dan itu ada sertifikatnya. Dan orang bertransaksi di situ kayak misalnya, oke, gue mau beli barang lu ya, ya udah lu datang ke tempat yang virtual reality itu. Dan itu kan bisa dibangun kan dunianya. Dan itu kan di virtual. Maksudnya bukan di alam tanah yang kita injak ini. Dan itu orang udah mulai mikir tuh mau jual aset di situ gitu. Nah, sebenarnya arahnya tuh nanti saya nggak ngerti ya. Kalau kalau teori yang lebih horor lagi adalah nanti tuh orang miskin justru dikasih virtual reality ini biar nggak komplain. Jadi dia kayak, wah gila gue lagi di San Francisco, gue lagi di pantai nih, gue lagi di Maldives gitu. Hidupnya di virtual reality gitu. Duitnya dari mana? Ya itu akan dijual secara umum. Jadi mereka
Makanya sekarang kan yang dicuri dari kita tuh sebenarnya bukan cuma uang kan, tapi attention gitu. Scrolling TikTok, sosial media gitu kan. Jadi kita tuh lupa untuk upgrade dan surviving gitu ya. Terus nanti ada saatnya di mana yang kaya-kaya dan yang pinter-pinter itu ya udah lo pinggiran, silakan hidup lo gembelan, hiduplah di virtual reality gembel, ya udah gitu kita yang ngatur semuanya. Itu dulu kebayang nggak kira-kira? Nggak tahu, saya mungkin ini terlalu, tapi saya sempat mikir gitu pas, dan banyak orang yang ngomong gitu juga. Jadi kita tuh nanti hidupnya nggak di nyata aja tapi di virtual juga. Nah di virtual itu kayak sekarang deh, kalian kan misalnya punya toko online, emang itu nggak virtual? Punya toko online, punya akun online, iya nggak sih gitu. Nah ini some kind of yang virtual reality gitu. Jadi kayak punya toko tapi orang bisa datang gitu. Ya bisa lihat lah, ada space-nya dan bayar, ada sewanya dan nggak ngerti lah kayak gitu. Nah itu transaksinya pakai apa? Pakai OVO, pakai GoPay, ya pakai Bitcoin lah gitu. Implementasinya pakai apa? Pakai blockchain. Regulasi apa segala macamnya udah pakai AI segala macam gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau arahnya tuh integrasinya tuh nanti akan jadi AI yang sangat canggih dan payment dan sistem pembayaran sama ekonomi yang udah nggak kayak sekarang begitu ya. Jadi bayangkan bahwa kita akan shifting ke sana gitu. Saya pengen cerita aja kayaknya bakal ada disruptif gitu ya. Nah, berarti kan nanti kita pakainya blockchain nih. Nah, kalau kalian yang suka blockchain tuh bagus ya, kayak blockchain itu kan nanti virtual world misalnya kalau is already happening kan dia bilang gitu. Saya tadi nanya, bakalan ada virtual world nggak sih ya, to some extent kata dia. Ini baru mau mulai, paling ya untuk kerja. Kayak sekarang kan pakai Apple Vision Pro tuh kalau kerja tuh ya udah gini bisa, ah gue mau kerja di Himalaya, belakangnya Himalaya. Terus misalnya lagi di dapur gitu. Bisa misalnya ada di sini sambil kerja gitu tuh sambil lihat dapur misalnya kita gini, terus kita bisa pasang counter di atas kompor 5 menit, di atas oven 7 menit. Terus gini. Jadi udah embedded gitu ya. Bukan embedded, udah mix apa hybrid gitu antara reality sama sama virtualnya gitu. Tapi bisa sambil kerja gitu di mana. Kalian kebayang nggak nanti kalau udah itu sangat 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 advance teknologinya, ya itu orang pakai aja gitu. Kan udah lihat kan kalian misalnya suka nontonnya nggak yang orang pakai Apple Vision Pro naik kereta naik keluyuran gitu terus nanti dia bisa transaksi segalanya di situ, orang lain bingung lu ngapain gitu. Padahal dia lagi misalnya lagi lihat peta atau lihat apa gitu. Itu kan nanti ini masih akan terus berlanjut. Nah, terus kalian bisa lihat ya, lihat. Nanti di virtual world tuh kita bisa punya tanah itu sebagai NFT. NFT itu aset. Jadi kita punya tanah dan sertifikatnya dan avatar. Mungkin nanti orang rebutan avatar, gue nggak ngerti dah. Terus ada decentralized atau mau ada organisasi. Terus ada voting. Terus di asetnya aset digital. Kalian suka main nggak game nggak sih? Anak saya suka pakai, dia dia ngejual skin gitu. Skin skin buat game itu. Wah, itu kan udah mulai gitu. Gen Z itu udah, kalian tuh urusannya udah digital sebenarnya kan, jualan aset-aset yang digital. Kayak saya tuh suka mikir, orang ngapain sih main? Apa sih kalau yang di Roblox itu? Apa sih yang ada fashion itu ya? Dress for apa gitu ya, lupa. Itu kan orang beli bajunya lah, beli apa ya, astaga gitu. Atau kalau saya yang suka main game mungkin beli skin gitu ya, terus bisa dijual lagi lebih mahal. Itu sebenarnya udah terjadi. Nah terus saya nanya apakah jadi main currency, belum sih gitu ya, tapi sebenarnya iya sih, one day akan gitu. Tapi skenario-nya kata dia nanti aspeknya di 2030 itu ada di work, gaming, sama education virtual. Jadi kayak digital ownership, voting, identity, digital payment gitu. Tapi parsial gitu, belum. People won't live completely in VR but hybrid lifestyle. Akan menjadi mainstream. Itu akan ke sana arahnya. Silence-nya nanti security, privacy, surveillance, penggunaan. Jadi katanya sih yang bakal survive itu nanti di masa depan tuh yang ngerti AI, ngerti blockchain, ngerti eh apa ya? eh apa? eh
sumber daya tidak ini apa yang sustainable energi lah gitu ya, jagonya di situ gitu. Karena nanti penggunaan blockchain itu sebenarnya penggunaan AI sama blockchain itu ngabisin resource loh. Jadi kita perlu energi yang bisa sustain gitu. Ekonomi ini nanti ini tuh bakal terjadi ya. Kalian akan lihat nanti yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah makin kaya, middle class nggak ada gitu. Jadi kalian pilih mau gembelan atau mau jadi orang kaya ya dan punya skill gitu. Itu aja. Dan ini ya, ini mah udah kan? Kalian udah sih nggak sih? Kita udah nggak sih kayak gini? Begitulah gitu ya. Nah, itu yang nah itu saya nanya nih, bakalan nggak sih gitu ya? Nanti citizenship itu based on kayak kita kan punya Pancasila ya. Nah, smart contract itu bisa jadi kayak Pancasila gitu. Jadi kayak misalnya blockchain gitu ya, di mana smart contractnya dia itu misalnya isinya adalah oke, kita sistem peragangannya kayak gini, orang yang gini dapat sekian persen ini gitu gitu, kayak undang-undang lah gitu. Nah, kalau kita setuju sama undang-undang itu, kita gabung jadi node-nya dia, nah, kita jadi citizen-nya dia, dan kita akan ikut terus dari smart contract-nya dia. Nah, itu kan jadi online citizenship kan? Ya katanya bisa jadi, tapi nggak sekarang. Karena nanti ada yang namanya SSI ya gitu ya. Decentralized Identifier, terus ada blockchain based e-citizenship atau e-residency kayak Estonia gitu, udah mulai Estonia. Gitu. Kebayang nggak? Jadi zaman dulu tuh nanti dia akan punya identitas yang ada private key-nya. Nah, citizenship-nya disimpan di smart contract yang kata saya bilang kan. Karena apa? Itu nanti praktis loh. Voting, gaji, bayar pajak, tunjangan, bonus itu tuh ya udah gitu. Udah otomatis aja gitu. Makanya sekarang tuh orang beralih ke blockchain. Kalian bayangin nggak? Kayak sekarang kan ada orang yang nge-trace biji kopi kan. Biji kopi itu kalau di blockchain kan, itu tuh duit petani kopinya nggak diembat sama tengkulaknya, tapi duitnya langsung ke dia gitu. Jadi saya jualan biji kopi nih. Saya punya biji kopi Arabica nih, kasih brand misalnya Marisa Coffee gitu ya. Terus dijual. Kalau saya jual ke tengkulak kan dibeli murah, sama tengkulak dijual mahal. Dia dapat banyak, gue yang capek, yang kaya dia kan. Tapi kalau saya jual gini pakai blockchain, dikasih kode gitu ya. Terus misalnya dibeli sama nggak Starbucks, nggak musuh-musuh. Dibeli sama Wore lah misalnya, lokal. Atau kopi lokal lah ya gitu ya. Ada kedai kopi yang beli kopi saya gitu. Nah, itu duitnya langsung ke saya tuh. Kenapa bisa gitu? Lewat blockchain dong. Bayarnya pakai Bitcoin, pakai smart contract. Jadi, ntar dulu pas bayar nih, si klien saya mau bayar, dicetet itu ada kodenya bahwa ini bijinya Bu Marisa nih, biji kopinya Bu Marisa, berarti duitnya langsung ke dia. Nggak usah lewat mana, koperasi dulu, nggak usah lewat dulu tengkulak, nggak usah lewat mana, nggak usah lewat bank, langsung masuk ke wallet gue gitu. Jadi kalau sistem kayak gitu kan jadinya fair ya nggak sih, bayar gorengan kayak, dan gorengan pun atau misalnya specific goods gitu ya. Kayak misalnya kalian punya barang nih atau punya produk, ada investornya misalnya. Kalian jualan tas. Ah, tas, ransel, sepatu, topi misalnya gitu. Terus ada investor, gue mau invest brand lu yang topi deh, gue mau invest lu yang tas. Oh, gue mau invest di lu yang project sepatu misalnya atau sendal umroh gitu. Kalau manual kan capek cuy. Maksudnya, ngitung buat si ini. Investornya berapa ya? Sekarang valuasinya berapa? Kalau udah masuk smart contract, begitu itu sendal laku, duitnya langsung ke investornya, udah dihitung sama smart contractnya gitu. Bayangin, jadi nanti tuh transaksi tuh seamless banget maksudnya. Nggak usah lewat bank, nggak usah lewat akuntan, nggak usah ini, masuk di blockchain aja. Dan itu kan susah karena secure. Udah ada di smart contract gitu. Kalau mau merubah smart contract ya harus setuju dulu tuh semua node-nya. Jadi semua juga traveling segala macam gitu ya. eh Visa itu pakai blockchain verified semua transaksi gitu. Kayak misalnya di luar negeri kita pakai uang uang yang ya udah pakai Bitcoin aja gitu. Nggak usah pindah-pindah currency. Kebayang nggak? Kalian bisa ngebayang nggak? Jadi si sistem ini tuh udah very very much likely is going to happen gitu karena memang udah kayak gitu. Kayak permasalahannya tuh emang udah harus di solve pakai itu, bayang.
gitu. Tapi ini katanya nggak tahu ya, karena kalau identitas agak susah karena across nations kan. Tapi udah mulai terjadi gitu, bisa terjadi gitu. Nah sekarang ini yang saya tanya ini, oke, abis ini kita udahan. Apakah uang biasa itu akan hilang dan akan hanya ada Bitcoin? Semua orang ngomongin gitu ya, tapi ini kata ChatGPT dan ini nggak tahu ChatGPT berapa, oke? Unlikely gitu, karena pasti uang masih perlukan ya. Dan saya juga nggak tahu ya, apakah negara kita tuh akan kiamat bentar lagi atau enggak, terus kita bakalan perang atau enggak, apakah tiba-tiba terus nanti ada perang antar negara, terus nggak ada listrik, terus kita balik lagi ke zaman dulu bertani dan bayar pakai daun gitu ya, nggak tahu sih ya, nggak ngerti. Cuman most likely itu bakalan pindah semua transaksi itu ke uang. Kenapa Bitcoin, Bu? Jangan tanya altcoin ya. Saya nggak ngerti altcoin itu juga nggak ngerti market itu udah susah banget lah. Harus ngerti banyak banget hal ya. Politik, geopolitik, apa, sosial ekonomi nggak ngerti lah itu. Lihat, Bitcoin itu fix supply-nya cuma 21 juta Bitcoin. Jadi nggak bisa ditambah lagi. Udah segitu. Itu udah nggak akan nambah lagi. Makanya kan suka ada halving kan. Halving itu artinya, kalian ngerti halving kali Bitcoin itu artinya miner yang bikin Bitcoin itu gajinya diturunin supaya apa? Supaya speed speed penggeneratan Bitcoinnya berkurang gitu supaya dia harganya stabil gitu. Nggak ada bank, nggak ada government. Kita ngirim duit dari sini ke Palestina langsung nyampe, nggak usah lewat. Saya dulu pernah ketipu sama kayak apa ya, orang yang suka itu loh ngumpul-ngumpulin. Kalian tahu nggak yang suka ngumpulin dana untuk Palestina? Misalnya kurban untuk Palestina, taunya ketahuan itu loh, sama diembat loh sama ownernya, duitnya bangsat. Maaf, kurang ajar gitu kan, pakai perantara tuh duitnya ditilep. Nah kalau pakai Bitcoin tuh lu mau nilep gimana gitu sebenarnya. Tapi banyak ya, kalau kalian mau belajar blockchain itu banyak celah-celah security-nya. Itu kalian kalau mau jadiin tugas akhir atau mau jadiin penelitian tuh oke banget tuh. Terus um, censorship risk. Nah, itu yang ini sebenarnya ditakutin pemerintah gitu kan. Kayak kita misalnya gini ya, wah gila, dia pencucian uang. Sama pemerintah kan bisa dibekuin kan. Kayak misalnya ini orang nipu, jualan iPhone palsu nih udah nipu sekian miliar. Atau misalnya lu markup project apa nih, Telkom nih, bisa diblok kan. Kalau di Bitcoin tuh nggak bisa, pemerintah nggak bisa ngeblokir. Tapi bahaya jadinya orang jahat duitnya nggak bisa diblokir, malah dipakai buat pencucian. Ya ada plus minusnya lah. Dan transparan gitu ya, bisa lah gitu. Nah, fiat itu nggak akan hilang, tapi ini hopeless ya. Jadi kalian kalau bisa nabung sih, tapi sebisanya pindahin sebagian tuh ke aset-aset yang berkembang lah gitu. Jangan cuma duit aja. Karena duit tuh udah nggak ada harganya ini sekarang. Jadi duit kalian tuh 3 bulan lagi tinggal setengah lah gitu. Setahun lah tinggal setengah kali, nggak ngerti. Rate-nya harus dihitung lagi, tanya Timothy coba. Lupa lagi, pokoknya setahun mungkin tinggal setengah lah. Tahun depan tuh udah tinggal. Jadi kalau kalian punya duit 100 juta sekarang, tahun depan tinggal 50 juta. Terus kalian bilang ke saya, Bu, enggak kok, di bank duit saya masih 100 juta. Tahun lalu ibu bilang katanya 100 juta jadi 50 juta. Masih 100 juta kok, Bu. Malah ada bunganya. Iya, tapi coba lihat barang-barang yang lu beli sekarang sama nggak harganya. Terus kalian mestinya bisa bikin aset tracking gitu. Kalian hitung ya aset yang kalian punya sama misalnya ada liabilities, utang dan sebagainya. Kalian lihat duit kalian tambah banyak atau tambah sedikit tuh. Kalau naruh duitnya di fiat bakal tambah miskin. Soalnya duitnya mungkin kalian tambah banyak, gajinya naik ya jadi 7 juta. Tapi harga kos-kosan, harga makanan itu semuanya naik. Jadi kalian nilai tukarnya juga ya gitu deh pokoknya. Nah, jadi sebenarnya sebelum ya, belum karena dia Bitcoin itu masih fluctuate karena itu sebenarnya kalian tahu nggak kalau ada fluktuasi kayak gitu tuh artinya trust ya. Trust itu adalah di mana orang mau beli nggak gitu ya, percaya nggak gitu. Kalau kadang-kadang kan Bitcoin gitu kan, kalau ada apa-apa orang jual semua tuh itu tuh biasanya jadi jadi fluctuate gitu. Terus misalnya masih ada masih ada governance, polisi yang orang nggak akan lah mau ngelepas gitu ya, kayak ya udahlah mas beli cilok masih lah pakai receh gitu. Yang ngasih kalian beli makanan gitu masih lah ya. Walaupun di India katanya kalau beli jajanan udah bisa pakai Bitcoin dari kapan nggak tahu.
Dan masih banyak yang belum ngerti regulasi dan boros sih Bitcoin tuh ya. Nah, ya gitulah reaksi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kayaknya bakal ada, cuman fiat itu mungkin lebih ke digital ya kayak payment ya GoPay, OVO gitu-gitulah kali ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau bertahan hidup, cobalah disimpan di aset yang kayak emas gitu ya, Bitcoin. eh Mungkin apa ya, kalau kalian mau, tapi itu susah sih kalau itu saya nggak ngerti. Aset kayak tanah gitu, atau gedung yang dicari orang, misalnya kayak kalian punya villa di Bali yang di Ubud lah gitu, atau punya rumah di Pondok Indah, nah, itu tuh aset tuh, harganya naik terus. Tapi kalau duit ya dipakai buat cash flow aja, jangan nabung banyak-banyak di duit. Duitnya nanti tinggal separuh. Itu pasti kalian puter. Either kalian punya bisnis yang running terus, atau kalian invest yang bisa kasih kalian untung, atau kalian taruh lah di reksadana atau di koin, begitu. eh Ya ini gitulah kira-kira nanti akan kayak gitu. Tapi arahnya nanti kayak gini gitu. Nanti kalian lihat ya, stable coins, USDT, USDT. Ya makanya saya nggak pakai. Kemarin ada yang nanya nggak sih, Bu, altcoin? Kalau saya cuma BTC aja mau USDT. Ya udah aja gitu lah. Nggak mau mikir, belum pinter sih, nggak ngerti. Jadi nanti digital infrastruktur hybrid system tuh sampai 2030. Mulai nih 2030 sampai 2040 ekonomi shifting mulai ke digital dominance. Semua akan lebih ke Bitcoin. Ini nggak belum ngomongin AI loh. Kita nggak tahu AI itu kayak gini mau kayak sampai mana. Nah, 2040 udah redefinisi keuangan. Tapi nggak tahu. Saya cuma nyari di sini aja. Jadi period ini fiat masih strong, CDBC berexpand, Bitcoin growing, stable coins growing, cash udah mulai nggak ada. 2030 fiat berkurang, CDBC dominan, Bitcoin global, stable coins widely used, cash udah hampir nggak ada minimal. 2040, 2050 fiat udah mostly digital, cash udah disappear. CDBC embedded in life, Bitcoin udah jadi institutional asset karena dia kan nilainya kayak emas ya. Stablecoin specialized gitu. Ya gitu deh. Ini ada adoption blockchain ya nanti di finance, identity, supply chain, voting, gaming, healthcare, legal itu udah mulailah di blockchain semua. Iya, soalnya kalau kita nyimpen data-data medical juga di blockchain tuh lebih mudah gitu Kak. Kalau sekarang kan kocar-kacir kan. Jadi kami mesti perhatiin tuh bakal ke sini gitu arahnya. Nanti saya coba rekap lagi ya hubungannya dengan AI kayak gimana. Cuman ntar dulu ya. Explain more. Habis ini udah ya. CDBC. CDBC tuh gimana ngejelasinnya? Central Bank Digital Currency. Digital version of country official currency gitu. Oh, ya ini ya hubungannya sama sama bank. Jadi dia itu di sini kalian mesti lihat ya. Nah, ini dominan ya, expanding, growing ini embedded in life. Jadi ini saya belum ngerti sih kalau CDBC belum tahu ya, nanti kita lihat lah ya. Tapi yang saya bisa bayangin tuh adalah fiat, Bitcoin, stable coins nih kan ada hubungannya. Stable coins ini kan masih sama dolar ya, sama cash ini make sense. Tapi kalau CDBC saya belum ngerti sih. Nantilah belajar lagi. Gitu. Oke. Jadi hari ini sebenarnya kalau slide udah habis, tinggal sekarang konsentrasi di project sama ya udah kan tinggal UAS gitu. Terus nanti kalau ada mau mau tanya-tanya ya di WhatsApp aja boleh, di grup boleh, mau mau di Japri boleh, nanti saya bantu sebisanya. Benar saya bisa bantu. Kadang-kadang kan suka lagi sibuk juga gitu ya. Jadi suka apa ketilep kerjaan yang lain tapi saya usahakan bantu. Udah gitu. Jadi kalian semangat ya mengerjakan ini tugas. Udah, jangan lupa absen ya nanti.
saya apa? Absen dari komen yang ada di video yang saya upload. Begitu. Oke, sip. Have a nice day. Saya mau ngecek-ngecek dulu ini WhatsApp soalnya pengen tahu kalian ada yang nanya-nanya nggak? Ya. Oke ya. Thank you all. Bye-bye. Nanti saya upload dulu videonya. Dadah.